Mad. Mad. Mad artinya panjang. Tabi'i artinya biasa, asli. Ya. Mad tabi'i itu hurufnya alif, waw, ya. Iya. 3. Alif, waw, ya. Ini harus syaratnya harus bersukun ya. Oke. Makanya disebut alif mati, waw mati, ya mati. Dia tidak dibaca. Dia cuma jadi panjang aja. Contoh misalnya ba sebelum dimasuki huruf waw dia dibaca biasa saja ba. Nah, setelah kemasukan huruf alif, alif tadi saya, maka menjadi panjang 2 harokat. Ba. Tadi sebelumnya dibaca cuma ba saja. Sekarang ba. Oke. Ya, alifnya ini tidak terbaca. Ba tidak, tetapi ba saja. Karena dia ini sukun, nggak punya harokat. Bukan fathah, bukan dhammah, bukan kasrah. Jadi bacanya ba, cuma membuat huruf yang sebelumnya menjadi panjang. Begitu. Oke. Ini alif. Berarti syaratnya alif menjadi matobi adalah apabila dia sukun, dia mati, dia tidak berharokat. Sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Ini fathah. Kalau alif fathah, oke? Taib. Ya. Nah, sekarang kalau waw, contohnya misalnya bu, oke? Kemasukan huruf waw menjadi bu, panjang jadinya 2 harokat. Tadinya bu. Sekarang ucapannya terdengarnya sama tidak? Belum dan setelah dimasuki waw terdengarnya sama apa beda? Sama. Bu. Tidak ada bedanya. Bu, sama-sama bu. Tidak ada perbedaannya. Cuman Yang bedanya ini panjang. Bu gitu, Ustaz. Dipanjangin. Iya, cuman panjang dan tidak panjang gitu aja. Tapi kalau terdengarnya sama aja. Bu, ini juga bu. Ini ba, ini juga ba. Terdengarnya sama, nggak akan berbeda. Yang berbeda cuma ini panjang, ini pendek. Dipanjangin, ya. Ini kita sebut mad tabi'i. Kenapa? Karena ada waw sukun sebelumnya berharokat dhamma. Jadi kalau waw syaratnya harus dhamma. Kalau alif syaratnya fathah. Nah, sekarang ya. B. Kemasukan huruf ya, contohnya B. Oke. Ini lihat. Tadi ini dibaca biasa aja, B. Setelah dimasuki ya sukun, dibaca panjang 2 harokat, B. Begitu. Ya. Ada perbedaan suara yang sebelum dimasukin dan setelah dimasuki huruf mad tabi'i? Tidak ada perbedaan suara, tidak ada. Cuman bedanya panjang aja, Ustaz. Panjang. Jadi gitu, Ustaz. Jadi ini mad tabi'i karena ya sukun sebelumnya berharokat kasrah. Jadi kalau iya syaratnya harus kasrah. Waw syaratnya harus dhammah. Alif syaratnya harus fathah. Nah, ini Fathah. Ini hanya contoh. Nanti bisa dimasuki oleh semua huruf. Contoh. Ini misalnya huruf sa. Oke. Setelah dimasuki alif menjadi bacanya panjang. Sa. Oke. Nah, sekarang nih contohnya misalnya
Du. Dimasuki waw menjadi Panjang 2 harakat. ya betul. Misalnya ri. Dimasuki ya sukun menjadi Ri 2 harakat. tayyib, ahsan. Nah, sekarang jika setelah ini kan matobi, huruf matobi kan, alif, waw, ya, oke? Taib. Ini kan namanya ini dinamakan matobi. Ini. Nah, bagaimana jika setelah huruf alif, setelah huruf waw, setelah huruf ya itu ada hamzah, ada hamzah, ada hamzah. Maka hukumnya berbeda lagi. Ya, namanya mad wajib dan mad jaiz. Ya, berubah. Yang tadinya 2 harokat sekarang menjadi 6 harokat atau 5 harokat. 5 atau 6 harokat. Contohnya apa? Sama. Contohnya sama. Ini hukumnya apa ini? Sama. Ini hukumnya matobi kan? Sama. Nah, ada hamzah setelahnya. Sama a, maka di sini menjadi mad wajib. Apabila ada mad tabi'i setelahnya ada hamzah, maka ini bukan mad tabi'i lagi, tapi mad wajib. Apa artinya wajib? Wajib Harus dipanjangkan. 5 harokat atau 6 kalau lagi berhenti, kalau di wakaf, di tempat wakaf. Kalau lagi nyambung 5 harokat, kalau lagi berhenti 6 6 harokat. harakat. Taib. Ya. Jadi ini hukumnya apa? Mad Mad wajib. muttasil. Mad wajib muttasil. Apa Muttasil. artinya muttasil? Muttasil artinya tersambung. Karena ini masih satu kata. Sama'a artinya langit. Ini satu kata ini. Kalau sama saja tidak ada artinya. Kalau tidak ada hamzahnya tidak ada artinya. Sama'a. Makanya disebut mad wajib muttasil. Tasil. Muttasil artinya tersambung. Bagaimana jika ini sama? Nanti kalau ada setelahnya hamzah maka disebut dengan mad Mad wajib. wajib muttasil. Ya. Ini apa hukumnya? Mad tabi'i. Mad tabi'i. Kenapa disebut mad tabi'i? Ada waw sukun, sebelumnya ada harokat dom. Taib. Sekarang kita baca qu anfusakum. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah menjadi apa tadi? Mad wajib muttasil. Nah, kalau di sini bukan mad wajib, mad jaiz. Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Jaiz artinya boleh milih. Boleh 2 harokat, boleh 5 harokat. Kalau wajib 5 harokat. Oke, harus panjang. Kalau mad jaiz ini bisa 2 harokat, bisa dibaca seperti mad tabi'i. Ba, ku anfusakum, bisa juga ku anfusakum. Boleh milih. Namanya mad jaiz. Boleh 2 harokat, boleh 5 harokat. Ya. Kenapa dibilang munfasil? Munfasil artinya terpisah. Kenapa disebut terpisah? Karena ini bukan satu kata. Ku satu kata, anfusakum satu kata. Jadi hamzahnya itu terpisah dengan mad tabi'inya. Berbeda dengan ini. Hamzahnya itu masih satu kata dengan masih bersatu dengan mad tabi'inya. Betul. Karena ini satu kata. Nah, kalau ini beda kata. Ku anfusakum. Ku mad tabi'i,
Anfusakum, alifnya ini hamzahnya tidak nyambung dengan mat tabi'i karena beda kata. Makanya dia terpisah. Bahasa Arabnya terpisah itu adalah munfasil. Oke, sehingga ku anfusakum hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Munfasil. Mat artinya panjang, jaiz artinya boleh memilih, munfasil artinya terpisah. Paham? Ku anfusakum. Oke. Ya, kita ulang. Mat tabi'i itu hurufnya alif, waw, ya. Nah, apabila setelah mat tabi'i ada huruf hamzah, apabila dalam satu kata disebut dengan mad wajib muttasil. Muttasil. Wajib 5 harokat. Muttasil karena dia tersambung, masih satu kata. Apabila mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata, maka hukumnya mad jaiz munfasil. Mad artinya panjang, jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Bisa dimengerti, Dewi? Insyaallah Pak Ustaz. Tayyib. Munawwarah bisa dimengerti? Insyaallah Ustaz. Ya, biasanya mad jaiz dan mad wajib itu dia ada tanda alis di atasnya kayak begini. Iya Ustaz. Jadi gampang. Kalau ada tanda seperti ini, kalau ada Panjang, tanda 5 di atas harokat seperti atau ini, 6 itu ya Ustaz. dipanjang 5 harokat atau 6 harokat. Tayyib. Nah, Baik Pak Ustaz. bagaimana jika hamzah itu datang sebelum huruf mad tabi'i? Kalau ini kan setelah mad tabi'i hamzahnya datang. Itu contoh ini. Amanu utu Utu bihi wa imana. Ini disebut dengan mad badal. Oke. 2 harokat juga. Taba mad tabi'i. Kalau aba badal. Tabi'i. Mad badal. Kenapa? Karena hamzah. Hamzah diduluin Hamzah. Hamzah. Oh, iya. Tuba mad tabi'i. Tetapi kalau hamzah ula jadi mad badal. Dal Rumusnya sama ini, lihat nih. sama Rumusnya sama. Hamzah yang beda. sama panjang. Cuman beda ini karena hamzah gitu loh. Iya Ustaz. Ya, misalnya mitsaq. Lihat nih, mitsaq. Mi apa hukumnya? Mat tabi'i. Matabi'i. Tabi'i. Ya sukun sebelumnya ada kasroh. Kalau di sini diganti mimnya diganti menjadi hamzah, berubah namanya mad badal, tapi bacaannya sama-sama 2 harokat. Contoh. Imana. Nah, lihat. Posturnya sama, posisinya sama. Ya sukun sebelumnya ada kasroh. Di sini juga ya sukun sebelumnya ada kasroh. Tetapi karena di sini yang kasroh itu adalah hamzah yang berbaris, hamzah yang berharokat, maka disebut dengan ini mad badal. Kalau ini mad tabi'i. Oke. Mad badal tapi sama panjangnya Ustaz 2 harokat ya. Sama-sama 2 harokat. Jadi apa kesimpulan pengertian dari mad badal? Mad badal itu adalah hamzah yang berharokat yang masuk di huruf mad tabi'i. Begitu aja gampangnya. Iya iya Ustaz. Paham Oke. Ustaz. Mat itu ada mat asli, ada mat far'i. Mat asli bisa disebut dengan mat tabi'i. Mat asli adalah yang tidak dipengaruhi oleh hamzah atau sukun. Yang tidak dipengaruhi oleh hamzah atau sukun. Kalau mad far'i itu kenapa terjadi mad? Karena dia dipengaruhi oleh, kalau tidak hamzah pasti sukun.
sukun. Contoh taba. Kenapa panjang? Mad tabi'i ada alif. Karena asli. Utu. Kenapa panjang utu? Karena mad tabi'i ada Karena sukun waw sebelum dom doma. waw Ini mat tabi'i atau mat badal? ma- Mad badal. mad badal Padahal kayaknya. ada Mat hamzahnya. badal. Karena ada hamzah. Berarti ini panjang karena apa penyebabnya panjang? Karena ada wawuna, wawu. Ada mad tabi'i. Ada Ada hamzah. mad Ada. waw didahului Berarti doma. Ada hamzah. Dia termasuk mat Fahri. mat far'i. Fari. Mad far'i. Jadi mat far'i itu nanti ada 1, 2, 3 dan seterusnya banyak. Nah, termasuk mat badal. Oke. Sekarang lihat as-sama'u. Ini apa namanya? Mat apa namanya? As-sama'u. wajib mutasil. Mad wajib mutasil. Ini namanya mat wajib. Kenapa? Kenapa ini disebut mat wajib? Mad wajib Karena ada alif sama hamzah. Ada hamzah setelah mat tabi'i. Bi'i ada hamzah setelah mad tabi'i. Oke. Jadi ini penyebabnya panjang apa? Hamzah. Karena ada hamzah setelah mat tabi'i. Berarti di sini termasuk mat asli atau mat far'i? Dia termasuk mat far'i. Far'i. Mat wajib atau mat jaiz? Itu termasuk mat far'i. Ingat, penyebabnya ini adalah hamzah. Nah, sekarang ini dalam surah Al-Fatihah contohnya alhamdulillahirabbil alamin. Min, apa hukumnya min? Mad tabi'i. Di mana mat tabi'inya? Di alif iya. Iya didahului sama kasroh. Ya Baik, sukun ya didahului kasroh. didahului oleh kasrah, ini mat tabi'i. Tetapi setelahnya ada huruf yang bersukun. Kalau dia tidak ada berhenti, kalau dia tidak diberhenti, maka nunnya akan dibaca. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Nah, karena dia sukun, karena kita baca dia waqaf berhenti, maka nunnya menjadi sukun. Alamin. Nunnya menjadi sukun. Maka di sini bukan mat tabi'i lagi. Karena penyebabnya adalah ada nun sukun. Ada sukun di sini. Sukun yang disebabkan oleh waqaf. Oke. Maka disebut mat arid lis sukun. Ini namanya mat arid lis sukun. Baik. Nah, apa penyebabnya panjang di sini? Penyebabnya adalah sukun. Maka dia termasuk apa? Dia termasuk mat far'i. Ya. Ada masih lagi, nanti ada mat lazim. Kita cukupkan sampai sini pembahasan mat. Yang penting tahu bahwa mat artinya panjang itu digolongkan menjadi dua. Ada mat asli, ada mat far'i. Far'i. Ya, jadi nanti kalau disebut alamina ini termasuk apa? Mat far'i. Namanya apa? Mat arid lis sukun. Gitu. Apa penyebabnya? Sukun. Penyebabnya karena sukun. Jadi ada dua penyebabnya mat far'i itu. Kalau karena ada penyebab karena hamzah seperti mat badal, mat wajib, mat jaiz, ya. Ada penyebab karena sukun. Karena sukun. Seperti mat arid lis sukun. Baik. Ya. Bisa dimengerti? Insyaallah Ustaz. Pak Ustaz.